Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memprediksi memenuhi DM dari sahabat kalian untuk memprediksi Atta dengan Aurel bagaimanakah seandainya mereka nanti kalau sudah menikah. Yang namanya pernikahan pasti ada gelombang-gelombang, tidak ada yang pernikahan itu bahagia terus sepanjang hari, pasti ada naik turun kondisi keharmonisan rumah tangga. Jadi seandainya nanti ada kartu yang kurang bagus, ya harus dimaklumi karena memang seperti itulah kondisi rumah tangga. Dan andai kata ada kartu yang tidak kalian sukai dalam prediksi ini nanti, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Yang namanya nasib seseorang pasti ada naik turun. Tidak ada yang namanya nasib itu selalu baik saja, sekalipun itu nasib dari penggemar kalian. Jadi selalu ada naik turun. Nasib saya, nasib kalian, dan nasib orang lain selalu seperti roda berputar, ada di atas, ada di bawah. Nah, saat di bawah, kartunya pasti nanti yang keluar adalah kartu yang kurang bagus. Yang namanya prediksi masih bisa berubah. Dan masih bisa berubah ini merupakan celah agar kita selalu berbuat baik. Seandainya kartunya ini jelek, ya kita harus hati-hati. Sudah mengantisipasi sejak dini untuk selalu hati-hati, harus melakukan ini itu agar kondisi yang jelek ini tidak terjadi. Dan seandainya kartunya bagus, belum tentu itu juga terjadi. Sekalipun prediksinya bagus, kemudian seseorang tersebut itu malas-malesan, tidak berusaha dan lain sebagainya, pada akhirnya kondisi yang bagus ini bisa menjadi terbalik ya. Jadi yang namanya nasib itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Baiklah, nih saya kojok dulu untuk Atta dan Aurel, dan saya ingatkan untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Semoga rumah tangganya nantinya baik-baik saja ya. Untuk Atta dan Aurel ini dulu pernah saya prediksi kalau pernikahannya tidak terjadi di tahun ini, kemungkinan di tahun depan karena ada sesuatu hal. Prediksi saya seperti itu. Baiklah, saya ambil 5 kartu untuk kondisi seandainya Aurel dan Atta nanti menikah, bagaimana kondisi rumah tangganya. 1, matahari bersinar. 2, anak. Adanya anak membuat rumah tangga mereka semakin membahagiakan, semakin bahagia. Warning ya ini ya, hati-hati. Hati-hati. Gimana ini kartunya seperti ini? Kalian yang sudah berlangganan menonton channel saya, video saya, pasti sudah tahu arti masing-masing dari kartu ini. Seperti itu ya. Baiklah, ini saya artikan. Ini simbol matahari, simbol rumah tangga yang bagus, simbol rumah tangga yang saling support, saling bahagia, seperti layaknya matahari yang selalu menyinari di dalam kehidupan kita. Kemudian hadirlah sosok anak di antara mereka berdua. Maksudnya rumah tangga mereka berdua akan hadir seorang anak. Namun seiring waktu, setelah kehadiran seorang anak ini harus diwaspadai adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka ya, adanya pihak ketiga, dan pihak ketiga ini membuat rumah tangga mereka mengalami sebuah keterpurukan. Dan ada raja bawa pedang, sebuah kondisi rumah tangga yang mengalami sebuah tekanan kurang bagus. Jadi untuk Atta dan Aurel ini harus
hati-hati nantinya dalam rumah tangganya. Setelah mempunyai seorang anak, ya, entah seorang anak, entah dua anak, yang jelas ini ada simbol anak yang nongol di sini, yang artinya setelah mereka mempunyai keturunan, entah anak ke satu, kedua, bisa saja itu terjadi. Setelah mereka mengalami keturunan, ada pihak ketiga yang masuk di dalam rumah tangga mereka. Ya, pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini membelakangi keharmonisan rumah tangga ini. Jadi pihak ketiga nanti sembunyi-sembunyi dalam hubungannya, tidak terang-terangan. Sembunyi-sembunyi. Dan ketika pihak ketiga ini dalam persembunyiannya tidak diketahui, tidak segera diketahui, hal itu akan membuat rumah tangga mereka bisa mengalami kegoncangan yang dilambangkan jangkar dengan raja bawa pedang ini. Jadi untuk Atta dan Aurel, waspadai ini. Pihak ketiga ini entah dari mana, kita lihat saja nanti. Yang jelas pihak ketiga ini masuk dalam rumah tangga mereka. Dan itu harus diwaspadai mulai dini. Karena pihak ketiga ini sembunyi di balik rempeyek. Seperti itu. Ada udang di balik rempeyek, seperti itu ya. Sembunyi di balik rumah tangga mereka. Jadi tidak terang-terangan menjalin sebuah hubungan, sembunyi-sembunyi, dan itu jika tidak segera diketahui, jika tidak segera terdeteksi, pada akhirnya akan mampu membuat rumah tangga mereka mengalami kegoncangan. Yang namanya rumah tangga, guys, seringkali ada orang ketiga masuk dalam rumah tangga. Apalagi saat ini, saat dunia internet, ya, hubungan itu sangat dimudahkan, hubungan jarak jauh dari daerah A, daerah B, dengan adanya internet bisa saling komunikasi. Juga sudah marak cinta online. Sehari dua hari kenal langsung menyatakan cinta, langsung jadian. belum jadian secara nyata sudah cerai melalui online. Banyak sekali hal itu ya. Jadi hal semacam ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah hal yang biasa dalam kehidupan saat ini. Namun dengan adanya prediksi ini, semoga Atta dan Aurel bisa hati-hati untuk kedepannya dalam membina rumah tangga. Hati-hati ya, karena akan ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka. Jika kurang hati-hati, jika kurang mewaspadai, jika tidak dini mengetahuinya, akan berbuah rumah tangga yang kurang harmonis nantinya. Namun harapan saya semoga mereka berdua ini mampu melalui gelombang-gelombang rumah tangga yang seperti ini dan langgeng terus sampai kakek nenek. Itu harapan saya. Yang namanya rumah tangga selalu ada gelombang-gelombang. Baiklah, sampai di sini saja untuk Atta dan Aurel, dan waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.